Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome to Mazalah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamim. Saya Nyai Siti Rahayu. Dan saya Azalea Aurora. Saya Sisi Rasmi. Dan saya Anggira Nutriani. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas tentang mauquf alaih dalam hukum perwakapan. Stay tune teman-teman. Oke, langsung saja. Kelompok 5 akan membahas tentang mauquf alaih dalam hukum perwakapan. Apakah kalian sudah tahu apa itu mauquf alaih dalam hukum perwakapan? Di sini kita akan membahas yang pertama, pengertian mauquf alaih, tujuan wakaf, mauquf alaih menurut pandangan beberapa mazhab, dan analisis kebermanfaatan wakaf dan hikmah wakaf. Apa itu mauquf alaih? Mauquf alaih adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Nyai Siti Rahayu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Azalea. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan wakaf. Apa sih tujuan wakaf? Tujuan wakaf atau mauquf alaih harus sejalan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Sebab wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran Islam. Misalnya menjadi sarana ibadah. Harta wakaf yang diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum hendaklah ada badan yang menerimanya. Berdasarkan tujuannya, wakaf terbagi menjadi 3 macam, yaitu wakaf ahli, wakaf khairi, dan wakaf gabungan. Wakaf ahli yang mana ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf khairi yang bertujuan untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan yang diserahkan untuk keperluan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim, dan lain sebagainya. Sedangkan wakaf gabungan yang bertujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sinsin Asmi. Terima kasih kepada Saudari Nyayu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mauquf alaih menurut pandangan beberapa mazhab. Yang pertama, mauquf alaih menurut pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafiyah sangat longgar dalam memberikan syarat mauquf alaih, yakni tidak mewakafkan pada arah kemaksiatan dalam pandangan wakif, sehingga sah wakaf baik kepada orang yang telah diketahui atau belum, kepada orang muslim atau kafir zimmi. Bahkan menurut pandangan yang kuat, wakaf untuk dirinya sendiri hukumnya sah. Yang kedua, mauquf alaih menurut pandangan mazhab Maliki. Mauquf alaih ialah sesuatu yang layak menerima hak milik atau ahliyat at-tamaluk secara konkret seperti manusia atau secara abstrak seperti masjid, baik berakal ataupun tidak. Definisi tersebut sekaligus mengakomodir sahnya mauquf alaih yang berupa anak yang belum lahir, kafir zimmi, dan orang kaya. Yang ketiga, mauquf alaih menurut pandangan mazhab Syafi'iyah. Objek alokasi wakaf disebut mauquf alaih. Bisa diartikan pula sebagai penerima manfaat mauquf dengan memandang keberadaan mauquf alaih yang bervariasi. Materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Anggi Rara. Mauquf alaih menurut mazhab Hambali. Mauquf alaih di dalam mazhab Hambali sama saja dengan mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif.
Mauquf alaihi menurut mazhab Hanabilah. Menurut mazhab Hanabilah, mauquf alaihi terbagi sebagai berikut. Muayyan atau tertentu, selain dirinya sendiri. Dikecualikan mauquf alaihi yang majhul, seperti saya wakafkan tanah ini untuk membiayai sebuah masjid, tanpa diketahui sebuah masjid yang dimaksud itu yang mana, mempunyai hak memiliki yang eksis. Dikecualikan budak mukatab, waktu usahanya dibagi dua, yakni giliran untuk dirinya dan giliran untuk tuannya. Analisis kebermanfaatan wakaf dan hikmah wakaf. Manfaat wakaf. Wakaf berbeda dengan sedekah pada umumnya, karena dalam amalan ini harta benda yang diwakafkan harus memberikan manfaat secara berkelanjutan sesuai dengan tujuannya. Bagi orang yang mewakafkan harta bendanya, maka bisa mendapatkan beberapa manfaat diantaranya, yaitu mendapatkan pahala abadi, menumbuhkan jiwa-jiwa sosial, membantu orang lain yang membutuhkan, membentuk kesadaran bahwa harta tidak kekal, membantu masyarakat sarana lebih baik, menghilangkan kesenjangan sosial, mendorong pembangunan dalam bidang keilmuan. Hikmah wakaf. Yang pertama, harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Yang kedua, pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.